Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bersama kita akan menjawab panggilan Tuhan untuk masuk dalam ibadah pada hari Minggu ini. Walau dari rumah kita masing-masing, kita akan melakukan ibadah bersama secara online. Mari jemaat disilakan berdiri dan kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 5. Kita pujikan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari Minggu ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dasar ibadah kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-32 yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 207, baitnya yang pertama dan yang kedua. Berseru hai dunia, telah bangkit Tuhanku. Ia pun hadir selamanya, tinggal bersamamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, agar kita dilayakkan untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini. Sehingga pada minggu yang berbahagia ini, kami bersama-sama masih Engkau berikan kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, membangun persekutuan, mewujud nyatakan bakti kami kepada Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur atas segala kemurahan dan kasih Tuhan. Akan tetapi kami pun juga menyadari ya Tuhan bahwa hidup kami jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, yang oleh karenanya mungkin hidup kami tidak layak di hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa mengasihi sesama kami dengan segenap hati kami, mengasihi pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, bahkan seluruh ciptaan Tuhan yang Kau tempatkan di sekitar kami. Terlebih ketika di dalam hidup kami belum bisa setia kepada Engkau. Sungguh ya Tuhan, pengampunan-Mu kami harapkan, sehingga melalui pengampunan yang Engkau nyatakan atas hidup kami Engkau sucikan dan Engkau layakkan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan memuji namanya. Dari Kidung Jemaat nomor 33, kita pujikan baitnya yang kedua dan baitnya yang keempat. Dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita lengkapi ibadah kita pagi hari ini dengan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Dari sebagian firman Tuhan ini kita ambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 23. Untuk itu sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di tengah kami merasakan sukacita pada kesempatan pagi hari ini, di masa Paskah saat ini,
kami boleh menghayati akan kebangkitan Tuhan Yesus yang kami boleh rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan melengkapi ibadah kami dengan kami mendengar dari sapaan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami senantiasa mohon akan berkat-Mu yang akan mengurapi kami, sehingga kami boleh senantiasa dipersiapkan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan melalui setiap kehidupan kami, tutur kata kami, bahkan perilaku kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan hidup kami, terlebih juga Tuhan akan berkati Bapak Pendeta Yudhistira Nugroho yang akan membentangkan dari sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati setiap apa yang boleh Tuhan nyatakan di dalam tutur katanya, sehingga boleh akan menjadikan kehidupan kami bersama untuk melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa seru kami ini. Amin. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, yang dalam perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama sambut firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 49, kita pujikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Firman Allah jayawan sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Kalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersisa. Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada minggu hari ini? Semoga kita semua, panjenengan dan saya, tetap senantiasa
merasakan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya ambil ayatnya yang ke-21 yang demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setiap perilaku atau setiap perkataan yang dikeluarkan oleh manusia yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar, sadar atau tidak sadar, sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran dan juga perasaan yang pada saat itu sedang kita rasakan dan alami. Segala sesuatu perilaku yang muncul, yang nampak di tengah-tengah kehidupan setiap manusia, segala sesuatu yang muncul melalui perkataannya, itu sadar tidak sadar, sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang pada waktu itu sedang dirasakan dan dialami. Misalnya Ibu Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sebuah contoh saja, ketika seseorang sedang merasakan bahagia, ketika seseorang sedang merasakan sukacita, merasakan perasaan yang amat senang, itu amat jarang terjadi atau bahkan tidak mungkin itu keluar ucapan-ucapan yang sifatnya pesimis. Misalnya ketika kita sedang bersukacita, mungkin akan sangat jarang, bahkan tidak mungkin kita mengeluh karena perasaan kita sedang senang. Atau misalnya juga ketika pikiran kita ini keadaannya sedang tenang, tidak kalut, tidak kacau, maka otomatis segala macam tindakan tingkah laku yang kita lakukan itu juga terkontrol. Segala tindakan yang kita lakukan itu tidak serba reaktif. Mendapat informasi sedikit langsung kita bertindak, tidak. Ketika pikiran kita tenang, maka kemungkinan besar sikap perilaku yang kita nyatakan itu juga mewujud nyatakan bagaimana ketenangan yang sedang kita pikirkan. Artinya Ibu Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa apa yang nampak di luar itu ternyata dipengaruhi oleh sesuatu atau keadaan yang ada di dalam, baik di dalam pikiran maupun perasaan kita. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Ini merupakan kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya pada malam hari di minggu pertama ketika Yesus Kristus bangkit. Hal itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-19. Yesus Kristus menampakkan diri pada para muridnya ketika mereka sedang berada dalam keadaan takut. Di dalam bacaan dikatakan bahwa karena begitu takutnya para murid Yesus akan orang-orang Yahudi yang berusaha untuk mengintimidasi kehidupan mereka karena mereka adalah pengikut Kristus, dikisahkan bahwa mereka tinggal di sebuah tempat dengan keadaan semua pintu tertutup rapat. Dan di tengah suasana ketakutan yang mencekam, yang tidak enak seperti inilah, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan menyapa demikian, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setelah Yesus menyampaikan salam damai kepada para muridnya yang pada waktu itu sedang mengalami ketakutan, Yesus kemudian menunjukkan tangannya dan juga lambungnya. Itu dilakukannya sebagai wujud nyata bahwa yang hadir ini benar-benar Yesus.
Yang hadir ini adalah benar-benar guru mereka, yang beberapa hari lalu mati di atas kayu salib dan yang pada saat ini itu sudah bangkit. Yesus memberikan bukti dengan menunjukkan tangannya yang sudah berlubang dan juga lambungnya yang ada bekas cocokan tombak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid telah mendengarkan salam dari Yesus, para murid juga telah melihat bukti bahwa yang hadir itu benar-benar Yesus. Maka situasi dan keadaan yang mereka rasakan itu berputar 180 derajat. Awalnya mereka merasakan sebuah ketakutan, tapi ketika Yesus hadir menyapa, menampakkan diri kepada mereka, mereka akhirnya merasakan sukacita yang begitu besar. Hal tersebut bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-20 yang demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Artinya penampakan atau kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan para murid mampu mengubah perasaan ketakutan menjadi perasaan yang penuh dengan sukacita dan kepercayaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak selesai sampai di situ. Setelah Yesus menyapa, Yesus memperlihatkan tanda atau bekas paku yang ada di tangan dan juga di lambungnya. Yesus Kristus ternyata mengulangi kembali sapaannya. Tetapi pada sapaan yang kedua ini tidak sama persis dengan sapaan yang pertama. Pada ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau di dalam sapaan yang pertama Yesus hanya mengatakan salam sejahtera bagi kamu, pada sapaan yang kedua Yesus Kristus menambahkan sebuah kalimat pengutusan. Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, agaknya hal tersebut sengaja dilakukan oleh Yesus. Ia tidak mengatakan kalimat pengutusan di awal sebab ia mengetahui bahwa keadaan para muridnya pada waktu itu sedang dalam keadaan tidak baik, sedang dalam keadaan takut. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa muridnya itu merasakan sukacita, mengalami sebuah situasi yang berbeda, Yesus Kristus pada sapaan yang kedua memberikan pengutusan kepada para muridnya. Artinya Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus itu mempersiapkan kehidupan para muridnya sebelum mereka mendapatkan pengutusan. Yesus Kristus mempersiapkan perasaan para muridnya, pikiran para muridnya, agar mereka benar-benar percaya dan mereka benar-benar sukacita ketika mereka menerima tugas dan utusannya. Karena kita ketahui bersama bahwa tugas perutusan yang disampaikan oleh Yesus pada para muridnya itu adalah tugas untuk mewartakan damai sejahtera. Dalam pikiran dan perasaan yang tenang serta penuh sukacita itulah Yesus mengutus para murid untuk menjadi teladan dan pembawa damai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus itu juga berarti bersedia menerima tugas pengutusan Allah. Saya ulangi. Percaya kepada kebangkitan Kristus berarti kita bersedia menerima tugas pengutusan dari Allah. Artinya kebangkitan Yesus Kristus itu juga membangkitkan seluruh aspek kehidupan kita. Semangat kita, pikiran kita, dan juga hati kita untuk menjadi utusannya. Akan tetapi Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun kita siap untuk menerima tugas dan utusan dari Allah,
kembali lagi kita diingatkan bahwa kita harus benar-benar siap. Benar-benar sudah memiliki ketenangan pikir dan juga ketenangan hati, agar tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu bisa kita lakukan dengan baik dan dengan penuh sukacita. Agar teladan hidup dan warta yang kita beritakan sungguh-sungguh merupakan kabar sukacita, bukan kabar duka cita. Sebuah teladan yang baik, bukan sebuah teladan yang buruk. Nah, hal itu hanya bisa kita lakukan ketika kehidupan kita benar-benar sudah siap. Sebab ingat, apa yang ada di dalam itu sangat dipengaruhi atau sangat mempengaruhi apa yang ada di luar atau apa yang akan keluar. Jadi keadaan hidup kita yang ada di dalam diri kita ini sangat memberikan pengaruh besar bagaimana sikap, perilaku, tindakan, ucapan kita yang akan kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Lantas bagaimana kita bisa menghayati apa yang menjadi firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita? Kita ambil saja beberapa contoh. Misalnya, di dalam situasi mewabahnya virus corona, apabila di dalam perasaan kita ini didominasi oleh perasaan takut, maka hal yang wajar yang kita bagikan mungkin juga hal-hal yang menimbulkan ketakutan. Misalnya saja membagikan berita secara sembarangan. Karena yang kita rasakan adalah perasaannya takut. Sehingga ini pun juga akan muncul di dalam setiap sikap kita. Kita bersikap reaktif. Ada berita sedikit langsung disebar. Ada berita sedikit langsung disebar. Itu kalau di dalam hati kita mengalami ketakutan. Akan tetapi sebaliknya ketika di dalam perasaan kita itu didominasi oleh perasaan berani yang berlebihan, itu juga tidak baik. Hal tersebut nyata ketika ada himbauan dari pemerintah, tinggallah di rumah, maka kita masih berkeliaran. Istilahnya takabur. Maka ini juga tidak baik kita lakukan ketika terlalu berlebihan berani. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah ya bersikap biasa-biasa saja. Ya tidak terlalu takut, ya tidak sok berani. Karena dengan begitu maka segala hal yang kita lakukan ini bisa kita lakukan dengan tepat. Apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menjadi sumber solusi permasalahan yang dihadapi, tidak malah semakin menambah keruh dan menambah permasalahan yang ada. Contoh yang kedua, yang berkaitan dengan bagaimana apa yang ada di dalam ini memberikan pengaruh dengan apa yang akan keluar dan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya, di dalam hidup berbagi dengan yang lain. Di dalam hidup berbagi dengan yang lain. Apabila di dalam pikiran kita itu didominasi oleh pikiran bahwa aku kok selalu kurang, aku tidak pernah cukup dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan, maka otomatis yang akan keluar sikap kita adalah ya susah berbagi. Bagaimana mau berbagi kalau di dalam pikiran kita, perasaan kita itu senantiasa berkekurangan. Akan tetapi sebaliknya, bila kita selalu merasa cukup dan merasa diberkati, maka yang muncul pun adalah sikap rela berbagi. Bahkan kalau kita menghayati bahwa di dalam kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur atas segala yang kita miliki. Saya tidak mengatakan harus kaya atau harus punya, tetapi kita bisa senantiasa mengucapkan syukur atas segala yang kita miliki. Maka berbagi itu seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Ora penak nek ora wewe. Karena kita merasa bahwa hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lainnya lagi, ketika di dalam kita membangun relasi dengan yang lainnya atau dengan sesama kita, itu pun juga akan dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apabila di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita merasa tidak pernah dihargai, tidak pernah diterima,
tidak pernah dianggap, yang sebenarnya mungkin tidak demikian, yaitu hanya perasaan kita saja, maka kita pun juga akan cenderung meremehkan keberadaan orang lain. Karena kita merasa tidak pernah dianggap, tidak pernah diterima, maka yang muncul dari sikap kita adalah kita memiliki kecenderungan untuk meremehkan yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila di dalam kehidupan kita merasa bahwa kehadiran kita ini senantiasa, oh iya, saya ada ini, ternyata ada yang menerima dengan baik. Ada yang datang untuk menyambut dengan penuh kehangatan. Sekalipun toh ternyata mungkin tidak demikian. Aslinya ya gak patek disambut aslinya. Tapi karena pikiran kita sudah merasa bahwa oh iya, kita ini diuwongno, maka sikap dan tindakan kita pun juga ketika menyatakan atau membangun relasi dengan yang lainnya, itu juga kita lakukan dengan penuh penerimaan, dengan penuh kasih, dan dengan penuh cinta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus mengundang kita untuk menerima tugas dan pengutusannya, yaitu membagikan teladan baik dan kabar sukacita. Dan hal tersebut hanya mampu kita lakukan atau dapat kita lakukan asal kita itu sudah benar-benar siap. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan para murid Yesus. Ketika mereka masih merasakan ketakutan, Yesus belum memberikan pengutusannya. Tetapi ketika mereka sudah siap, ketika mereka sudah merasakan sukacita di dalam hidupnya, kepercayaan di dalam hidupnya, maka pada saat itulah mereka melakukan tugas pengutusan mereka. Di dalam hidup kita pun juga demikian. Kita akan bisa menerima tugas dan panggilan Allah dengan baik asal kita sudah benar-benar siap, memiliki pikiran yang tenang, perasaan yang dipenuhi sukacita seperti para murid Yesus. Sebab apa yang keluar dari diri kita itu dipengaruhi apa yang ada di dalam diri kita pula. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan kita memperbarui pengakuan iman kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengungkapkan syukur itu dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar untuk mengumpulkan persembahan, kita baca dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua, yang demikian bunyinya: selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap
Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 292, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel atas berkatnya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur atas kasih Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, yang pada saat ini kami terima melalui firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini boleh semakin memperkuat iman kepercayaan kami kepada Engkau, menjadi orang-orang yang siap Engkau utus, menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan pikir dan juga sukacita di dalam hati kami. Karena dengan dasar demikian ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami saksikan semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan dengan sungguh. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam pergumulan, yang sedang menghadapi berbagai macam pencobaan di tengah-tengah kehidupannya. Kami memohon kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka, sehingga di tengah segala keadaan yang mereka alami, mereka tetap setia untuk memandang wajah Kristus sebagai sumber kekuatan dan jalan keluar atas segala pergumulan yang dihadapinya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit atau sedang berada dalam masa pemulihan. Tuhan juga tetap berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang segera, sehingga mereka pun juga merasakan kasih pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan para orang tua kami yang sudah memasuki usia senja. Di tengah kekuatan fisiknya yang semakin menurun, kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan dan sukacita, sehingga di tengah keberadaan yang mereka alami, di tengah usia senja pemberian Tuhan, ucapan syukurlah yang senantiasa mereka nyatakan, karena memang sungguh kasih Tuhan ada bersama-sama mereka.
Kami juga berdoa bagi kehidupan anak-anak kami. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Yang bersekolah, yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya dan keluarganya, pun juga rencana, harapan, cita-cita anak kami yang lainnya. Semuanya kami serahkan utuh hanya di dalam rencana dan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan baik adanya. Dan pada saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi persekutuan Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus yang ada di Jemaat Genteng. Di tengah segala keadaan yang saat ini tengah dirasakan oleh warga jemaat berkaitan dengan situasi mewabahnya virus corona, sehingga kami bersama-sama belum bisa melakukan persekutuan seperti biasanya. Tuhan juga senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan bagi seluruh umat Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka pun juga bisa tetap menghayatinya sebagai tempat di mana Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, secara khusus di tengah kehidupan keluarga mereka. Apapun yang menjadi pergumulan umat Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan topangan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa bagi umat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kesulitan atau pergumulan di tengah-tengah kehidupan perekonomiannya karena situasi dan keadaan yang terjadi. Kami serahkan kiranya Tuhan berkenan mencukupkan dan memelihara kehidupan mereka melalui kehadiran kami semua, para umat kepunyaan Tuhan, sesamanya, yang mana kami mau berbagi dan rela membantu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Karena dengan begitu ya Tuhan, sungguh karya besar Tuhan nyata atas kehidupan saudara-saudara kami, sekalipun kami berada di tengah situasi dan keadaan yang tidak baik. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami dengan pergumulan yang sama, menghadapi mewabahnya virus corona. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan pakai para pemimpin kami untuk memimpin, menata, menentukan, membijaksanai keputusan-keputusan yang tepat demi memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga penderitaan yang pada saat ini tengah kami alami bersama bisa segera selesai. Pun juga kami berdoa bagi para pasien dan keluarga pasien yang dinyatakan positif. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan semangat penghiburan bagi mereka. Tak lupa kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga medis, para perawat, dan juga staf-staf yang ambil bagian di garda terdepan untuk memerangi mewabahnya virus corona. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan juga memberkati kehidupan keluarga mereka. Sungguh ya Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Tuhan masih memberikan umat Tuhan yang penuh dengan keberanian untuk boleh bersama-sama menjaga kehidupan rakyat Indonesia ini. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami atas segala berkat yang masih Engkau nyatakan atas hidup kami telah mengumpulkan persembahan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerimanya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sarana untuk mewujud nyatakan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Dan kami pada saat ini juga akan mengakhiri persekutuan kami. Kami akan melakukan kegiatan dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga senantiasa membersamai kami, sehingga segala hal aktivitas yang boleh kami kerjakan, semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur, permohonan, dan doa kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kami undang untuk bersama-sama berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari peribadatan pada saat ini. Mari kita bersama-sama kembali ke aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Dan ingatlah firman Tuhan. Menerima kebangkitan Yesus Kristus berarti kita bersedia menerima tugas pengutusannya. Dan kita dituntut untuk menyiapkan ketenangan pikiran kita dan juga ketenangan di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432 baitnya yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu
Tuhan memberkati.